Keripik pisang biasanya identik dengan jajanan rumahan aja nih. Tapi yang satu ini jelas beda, bos. Camilan lokal naik kelas, bisa banget. Dari Cianjur, hadir keripik pisang renyah yang lahir bukan dari pabrik besar, tapi dari semangat seorang mahasiswi rantau yang sayang sama hasil kebun orang tuanya. Berawal dari panen pisang yang nyaris terbuang, kini menjelma jadi bisnis bernilai hingga ratusan juta rupiah loh, bos. Halo bos, perkenalkan saya Nurul, owner dari Sainana Snack and Food, keripik pisang dan singkong dengan 9 varian rasa yang kekinian. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Dari kebun pisang milik sang ayah, cerita usaha keripik pisang yang dirintis oleh Teh Nurul ini dimulai. Akhirnya ketika ke Cianjur melihat banyak pisang yang busuk, bapak saya tuh petani pisang. Saya tanya ke bapak, Pak ini kok pisangnya pada busuk gitu. Oh teh, katanya memang lagi banyak aja produksinya. Padahal kan logikanya kalau misal produksinya banyak dan ada permintaannya, otomatis kan pasti itu cuan banget ya. Makanya di sini saya mikir ternyata, oh berarti memang sangat potensial banget pisang ini. Akhirnya saya berpikir gimana caranya supaya ke depan itu nggak terjadi lagi seperti itu. Terus bapak saya juga jago banget bikin keripik pisang. Akhirnya saya minta ajarin ke bapak dan terciptalah keripik pisang dengan brand Barinana pada awalnya. Tapi di balik pohon-pohon pisang ini ada semangat besar yang tumbuh. Sebagai anak muda yang gak cuma ngelihat pisang sebagai buah semata, tapi sebagai peluang emas yang nyata. Dulu pas pandemi Covid, hasil panen sering terbuang karena harga anjlok dan gak ada pembeli. Tapi Teh Nurul gak tinggal diam. Dengan modal nekat dan belajar otodidak, Doi mulai produksi keripik pisangnya sendiri. Kemudian punya uang 300.000, saya beli untuk kemasan dan bahan-bahan lain seperti bumbu-bumbu seperti itu. Kemudian saya bikin keripik pisang dan saya bikin 100 piece waktu itu. 20 piece waktu awal. Kemudian dijual ke teman-teman ternyata laku. Jadi awalnya memang dari dapur rumah ibu, kemudian ngontrak ke kontrakan sepetak, kemudian ngontrak lagi pindah lagi ke 3 dan ini yang keempat seperti itu. Nah bos, ini dia hasil panennya. Ini ada pisang tanduk. Ini bagus banget buat dibikin keripik pisang. Next ini ada pisang muli, bagus banget buat bikin sale jari. Dan ada juga nih singkong bos. Ini bagus banget nih singkong mentega buat bikin keripik singkongnya Sainana. Yap, semua hasil panen dari kebun tidak lain dan tidak bukan langsung dibawa ke rumah produksinya nih bos. Satu persatu setiap pisang dan singkong dikupas seperti ini. Walau baru memulai bisnis keripiknya ini di akhir tahun 2020 lalu, kebutuhan bahan baku keripiknya ini semakin banyak loh bos. Bisa sampai 8 kuintal per harinya. Ada sepanjang tahun, cuma beberapa case misalnya lagi hujan lebat nih, itu jarang ada juga karena kan banyak yang tumbang pohonnya gitu. Demi menjaga kestabilan suplai bahan baku ini, Teh Nurul jelas punya solusi supaya tidak mempengaruhi produksi dan harga jual akhir produknya nanti nih bos. Untuk menjaga kestabilan produksi ya, dan juga kualitas, pertama kita memperbanyak supplier pisangnya. Jadi nggak hanya 1-2 gitu ya, alhamdulillahnya lumayan banyak. Kemudian yang kedua juga kita kontrak harga juga sama si suppliernya supaya stabil harganya. Dengan begini, Doi nggak usah takut buat penuhin kuantitas produksi setiap harinya. Iya, super banyak. Maksimum tuh 10.000 maksimum, tapi kalau karena berdasarkan order kita sekitar 5.000 piece satu hari. Di pasar, pemainnya bejibun bos. Dari yang rumahan sampai pabrikan skala nasional pun ada. Tapi di dunia bisnis, punya produk yang sama bukan akhir cerita, asal tahu cara bikin beda. Jadi pada awalnya memang karena saya melihat potensi bahwasanya keripik ini potensial banget buat anak muda. Dan saya pribadi anak muda tuh nggak suka hal-hal yang monoton seperti itu. Alhasil saya coba untuk inovasi dan terciptalah keripik pisang dan singkong dengan varian rasa. Di balik kemasannya yang simple, ternyata pilihan rasanya nggak main-main. Dari manis sampai pedas, semua disesuaikan sama lidah anak muda zaman sekarang. Ada 5 varian dari keripik pisang, 4 varian singkong. Untuk pisang tuh ada pisang milk, coklat, green tea, strawberry, sama original.
Kalau untuk yang singkong tuh ada singkong seblak, original, kemudian balado sama barbecue, dan coklat lumer. Dan nggak cuma pisang loh bos, ada juga varian dari singkong yang nggak kalah inovatif. Pokoknya dari satu brand, konsumen bisa punya banyak pilihan tanpa harus pindah hati. Saya melihat potensi di kebun itu ada singkong juga, ternyata banyak singkong di Cianjur. Dan melimpah ruah dan murah juga bahan bakunya waktu itu. Akhirnya saya berpikir ya udah coba bikin keripik singkong aja gitu ya. Akhirnya kita ekspansi produk, terciptalah keripik singkong. Dengan memanfaatkan strategi marketing online melalui sosial media, nggak heran konsumennya udah menjangkau hingga pelosok negeri dan luar negeri juga loh. Paling jauh itu kita pernah kirim ke Thailand sama ke Malaysia. Ada yang ngambil produk kita. Pernah kirim ke Papua paling jauh. Ongkirnya juga mahal banget. Apa konsumen sendiri atau emang distributor? Yang reseller. Mereka tuh kebanyakan yang paket-paket reseller jual lagi di sana. Camilan kekinian, harga tetap ramah di kantong. Keripik ini dijual dengan harga yang nggak bikin dompet nangis, tapi rasa tetap premium. Penasaran kan bos, berapa sih harga jualnya? Kalau range harganya itu di angka 7.000 paling murah, itu buat paket yang distributor, dia minimal order sekitar 10.000 piece. Kemudian ada juga untuk ecerannya sekitar 15 ribuan. Nah, kira-kira boleh di-spill juga nggak nih Teh Nurul? Hasil penjualan keripiknya ini bisa habis berapa sih dalam sebulan? Per bulan alhamdulillah bisa habis sekitar 105.000 piece produk keripik Sainanang. Dari pisang yang nyaris dibuang, jadi peluang cuan yang nggak main-main. Teh Nurul udah buktiin kalau bisnis itu soal kepekaan, inovasi, dan konsistensi. Apalagi misinya membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di kampung halamannya sendiri. Alhamdulillah pertama membuka lapangan pekerjaan di daerah sekitar sini. Yang kedua juga membantu para petani yang tadinya mereka bingung jual kemana, mereka bisa jual ke sini. Dan juga ada juga orang-orang yang mungkin pengen punya penghasilan tambahan, terus mereka bisa jualin produk kita dan mereka mendapat keuntungannya. Dari kampung bisa tembus pasar. Ini bukti nyata kalau anak muda juga bisa jadi bos di tanah sendiri kan? Nah, gimana bos? Seru kan bisnis keripik ini? Pokoknya apapun usahanya yang paling penting inovasi tiada henti. Dan jadi anak muda harus berperan, jangan baperan. Yang penting cuan bos! Dari customer kirim asinya ke tempat kita, ke workshop kita itu sekitar 4-5 minggu proses pengerjaannya. Jadi tergantung mas, kan ada yang mau diisi rambut, ada yang mau diisi tali pusar, kuku. Nah itu tergantung, karena kalau misalnya pembuatan rambut pun itu sebenarnya nggak gampang gitu, masukinnya kan satu-satu. Jadi ya tergantung tingkat kesulitan juga sebenarnya.